Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roga Pratama dari kelas IFP 2K dengan NIM 2411063. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS remedial topologi dari Mikrotik. Saya mendapatkan soal, saya adalah seorang teknisi jaringan komputer, mendapat tugas dari kantor untuk membantu klien membangun jaringan internet berdasarkan permintaan sebagai berikut. Ether 1 terkoneksi dengan jaringan LAN dengan IP address sama dengan NIM/29. Ether 2 karena digunakan sebagai perintah server, maka dipasangi IP address sama dengan NIM/30. Dan ketiga, dari pihak kantor, ISP sudah menetapkan bahwa IP address server 172, 173, 171, 222/28. Dan yang terakhir, ketentuannya jika NIM termasuk IP network maka akhirnya ditambah 1, dan jika broadcast dikurangi 1. Di sini adalah langkah kerja penyelesaiannya. Yang pertama itu buat gambar topologi sesuai ketentuan. Yang kedua, konfigurasi router Mikrotik melalui MAC address di Winbox. Yang ketiga, beri nama identity router Mikrotik sesuai ketentuan. Yang keempat, beri nama tiap interface sesuai dengan topologi. Konfigurasi IP address tiap interface pada router. Yang keenam, konfigurasi gateway router Mikrotik pada menu IP routes pada kolom gateway jika server menggunakan IP statik. Konfigurasi DNS menggunakan IP server. Konfigurasi firewall NAT sebagai transparent proxy. Yang ke-9, tes komunikasi ping ke server internet. Kemudian ke situs google.co.id. Bila sudah oke, konfigurasi IP address tiap PCA dan PCB. Tes komunikasi ping IP gateway tiap PCA dan PCB. Kemudian yang terakhir adalah browsing situs https://rtt.tv. Yang di kanan saya di sini adalah topologinya. Sesuai ketentuan soal tadi, yaitu ISP sudah menetapkan bahwa IP-nya 172, 13, 11, dan 22 pada /28. Kemudian di Ether 3 ini ISP IP-nya sama, yang beda adalah oktet terakhir, yaitu saya menggunakan 210 dikarenakan masih dalam host range IP servernya tersebut pada /29. Dan di sini ketentuannya dengan nama identitinya adalah NIM. Jadi di sini saya menggunakan NIM saya 2411063. Dan di Ether 1 pada PCA di sini 2.41.10.62. Kenapa saya menggunakan 62 dan kenapa depannya 2.41? Yang pertama adalah 62 itu terkena broadcast. Yang 63 terkena broadcast, maka saya kurangi menjadi 62. Dan 2.41 itu untuk membedakan jalur ping antara PCB dan PCA agar tidak terganggu. Kemudian pada PCB itu juga sama, 24.11.0.62. Saya menggunakan 62 dikarenakan broadcast terkurang 1 pada /30. Sama terkena broadcast pada 63. Dan di static PCA 2.41.10.61. Kenapa saya menggunakan 61? Dikarenakan 62 telah dipakai pada Mikrotik. Kemudian sama pada PCB 24.11.0.61 pada static PCB /30. Itu kenapa saya menggunakan 61? Dikarenakan 62 itu telah terpakai pada IP Mikrotik. Dan 63 nya itu terkena broadcast pada prefix 30. Oke, kita lanjut ke pengerjaan Mikrotiknya. Pertama kita buka Winbox. Oke. Nah, di sini kita masuk ke MAC address, kita connect. Nah, kemudian kita masuk ke sistem identity. Sesuai ketentuan tadi, saya menggunakan NIM 2411063. Nah, setelah itu kita masuk ke interface. Pada Ether 1 sebagai PCA. Ether 2 itu pada PCB. Ether 3 itu adalah tadi ISP. Nah, setelah itu kita masuk ke penambahan IP address tiap interface. Di sini kita masukin pada Ether 1 PCA sesuai topologi saya tadi 2.41.10.62. Saya menggunakan 62 karena 63 NIM saya terkena broadcast. Kita oke. Di sini ada kesalahan, di sini harusnya penambahan pada /29. Dan di sini kita lanjutkan sesuai topologi pada Ether 2 24.11.0.62/30. Di sini wajib menggunakan slash ya, karena di sini biar terdetek pada prefix mana. Dan di sini saya menggunakan 62 karena terkena broadcast pada NIM saya 63. Di sini kita ubah interface-nya pada Ether 2. Kemudian kita lakukan penambahan IP server host range tadi. Yaitu saya menggunakan 210, 172, 173, 1.210 pada /28. Kita lanjutkan Ether 3 ISP. Kita oke. Kemudian kita masuk ke root. Sesuai ketentuan tadi, kita lakukan penambahan IP server pada kolom gateway 172, 173, 171, dan 222. Oke. Disable Ether 3 ISP. Kemudian kita lakukan penambahan pada DNS menggunakan IP server 172, 173, 171, dan 222. Setelah itu, kemudian kita lakukan firewall NAT. Di sini kita masuk ke NAT, kita tambahin ke general. Kita out interface pada Ether 3 ISP karena pengeluarannya adalah dari ISP. Kemudian kita action masquerade. Nah, setelah itu kita masuk ke terminal untuk melakukan ping pada server. Kita ping
ping 172, 173, 11, dan 222. Ping ke server masuk, kemudian kita ping ke host range. Ping ke host range juga masuk, kemudian kita ping ke google.co.id. Oke, ping ke google.co.id juga masuk. Nah, setelah itu kita lakukan penambahan IP static pada PCA. Kita masuk ke control panel. Kita masuk ke network internet, kita masuk ke network and sharing center, masuk ke change adapter settings, kemudian kita pilih Ethernet tadi. Kita lakukan properties, kita masuk ke TCP IPv4, kita use the following IP address. Nah, di sini kita sesuai ketentuan tadi, statik pada PCA yaitu 2.41, 2.41.10.61. Dikarenakan 62 tadi telah digunakan pada mikrotik dan 63 tadi terkena pada broadcast. Nah, kita lanjutkan penambahan pada subnet mask atau prefix tadi. Kita menggunakan prefix 29 sesuai ketentuan tadi, kemudian kita lakukan penambahan gateway pada IP mikrotik tadi yaitu 62. Nah, di sini DNS-nya kita menggunakan statik pada IP server 172, 13, 11, dan 222. Di sini bukan host range yaitu IP server ISP-nya tadi. Kita cek, kita lakukan. Di sini kesalahan, kita 248 harusnya, bukan prefix-nya. Nah, di sini setelah itu kita oke lagi. Kita tunggu penyambungan LAN-nya. Nah, di sini sudah terhubung LAN-nya. Kemudian kita masuk ke terminal, yaitu atau command prompt. Command prompt pada static PC. Nah, sudah masuk, kita lakukan ping ke gateway tiap PC. Yang pertama kita ping dulu ke server untuk pengecekan apakah masuk atau enggak. 222. Oke, ping ke server juga masuk. Ping host range. Ping host range juga masuk. Ping ke google.co.id. Oke, ping google.co.id juga masuk. Nah, di sini kita lakukan statik pada PCB. Kita lakukan ping dan di sini kita menggunakan mikrotik. Nah, kemudian di sini adalah penyetingan statik pada PCB sesuai ketentuan tadi sebagai printer server. Kita masuk ke sama network connection, network internet dan network connection. Kemudian kita masuk ke properties lagi, Ethernet. Kita masuk ke TCP IPv4, kemudian kita use the following IP address. Nah, di sini tadi Ether 2 yaitu 24.11. 24.0.6261. Dikarenakan tadi itu IP mikrotiknya 62. Jadi terus kita masukkan di sini subnet max-nya itu 30. Di sini kita masukkan 252. Oke, di situ sudah masuk 252. Kemudian kita penambahan gateway yaitu pada IP mikrotik tadi. 24.11.0.62. Nah, di sini kita lakukan penambahan IP server DNS 172, 173, 171, dan 222. Setelah itu kita oke. Kita oke lagi. Nah, di sini PCB juga masuk ke LAN. Kemudian kita lakukan sesama ping. Yaitu kita masuk ke command prompt CMD. Nah, kita di sini lakukan ping gateway tiap PC antara PCA dan PCB. Pertama kita PCB ke PCA, yaitu kita ping gateway-nya dulu 2.41.10.62. Oke, ping gateway-nya masuk. Kemudian kita ping ke server, ping 172, 173, 171, dan 222. Oke, ping ke server juga masuk. Kita kemudian ping ke host range-nya, host range dari IP server, yaitu saya menggunakan 210. Nah, di sini di PCB juga masuk. Kita ping ke google.co.id. Oke, ping google.co.id juga masuk. Nah, kemudian kita lakukan ping PCA ke PCB, yaitu menggunakan IP gateway tadi. Karena tadi sudah kita lakukan ping server dan ping Google, kemudian kita lakukan ping gateway ke PCB, ping 24.11.0.62. Sudah. Oke, antara PCA dan PCB telah terkonfirmasi bisa saling ngeping. Kita lanjutkan membuka situs rcti.tv. Kita masuk ke Google, kemudian kita masuk ke akun. Nah, di sini kita langsung masuk ke rcti.tv. Oke, di sini rcti.tv-nya udah masuk pada PCA. Kemudian kita geser, kita lakukan yang sama, masuk ke Chrome. Kita masuk ke rcti.tv. Oke, di PCB juga udah masuk rcti.tv. Ini adalah PCA dan ini PCB dan ini mikrotiknya sesuai terhubung pada Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Sekian dari saya, terima kasih.